Ya jadi ya gue juga bingung ya kenapa Joe Mario itu di era Tudor nggak kepake, di era Spalletti nggak kepake. Jadi kayaknya memang banyak hal yang kurang dari dua mata pelatih itu. Kalau sampai dua pelatih nggak kepake kan emang ya sudah lah, emang ada kurang. Satu hal yang McKennie punya yang pemain-pemain lain kurang punya tuh injury free nggak sih? McKennie tuh jarang banget cedera loh, dan dia bisa selalu survive ditaruh di mana aja. Makanya gue sempat bilang McKennie tuh kayak kecoa kan. Sedangkan untuk Vlahovic ya, Vlahovic ini gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau gue ngeliat kenapa ngeri-ngeri sedapnya, secara teknis striker yang disegani gitu di Serie A itu harusnya sih Vlahovic salah satunya gitu. Juventini di tengah padatnya fokus lapangan dan latihan, banyak hal besar yang terjadi di balik layar, dari mulai mercato yang mulai menghangat, masa depan pemain kunci yang mulai masuk fase ke kontrak akhir gitu ya, dan kabar lainnya. Bukan hanya sekedar kabar harian, ini adalah rangkaian keputusan yang bisa menentukan arah Juventus dalam beberapa musim ke depan. Selamat datang di Suara Juventini teman-teman, bareng aku Sekan Asli. Di sesi ini kita akan membahas deretan news Juventus yang sempat lewat beberapa hari gitu ya, dari minggu terakhir, dari mulai bursa transfer, kontrak pemain inti, sampai isu-isu kepemilikan klub. Nah, tentunya aku nggak sendiri gitu ya. Di sini ada Mas Jeki. Halo Mas Jeki. Halo Sekar, terima kasih sudah hadir terus untuk Suara Juventini, luar biasa. Thank you. Ada juga Mas Ali. Halo Mas Ali. Halo Skar, selamat pagi, siang, sore, malam pemirsa sekalian. Resmi amat gue. Dan juga ini ada member terlama kita gitu ya. Oke. Ada Mas Vino, silakan diperkenalkan dirinya Mas. Halo Sekar, salam jumpa lagi ya. Salam jumpa. Jumpa lagi Dengan pada Vinop di fans sini. Suara Juventini dengan Vinop di sini. Mas Ini member Vino. terlama nih. Oke. Sebelum ada Suara Juventini dia udah jadi member. Tahun 90 berapa Mas? 98 ya. Oke, nah tentunya sebelum kita masuk ke materi pertama, news pertama gitu ya, aku mau ngingetin jangan lupa join membership kita di Suara Juventini seperti Mas Vinop ini. Kalian bisa mendapatkan kesempatan diskusi langsung online, off air di sini, ataupun juga gabung ke WhatsApp grup kita. Dan untuk mendukung kita tetap eksis, jangan lupa scan QR code yang telah tersedia ya di video ini. Dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen penilaian-penilaian kalian dan pendapat-pendapat kalian terhadap isu-isu yang kita sajikan di sini. Nah, kita langsung masuk ke topik pertama. Ini mengenai kemungkinan reuninya David Fratesi dan Spalletti ya, atau pelatih kita sekarang gitu ya, di mana lini tengah Juventus kembali memanas gitu ya setelah muncul laporan mengenai kontrak awal antara manajemen Juventus dan perwakilan Fratesi, gelandang yang musim lalu menjadi pahlawan ya di Inter, di mana di Liga Champions ini mulai terpinggirkan dari skemanya Christian Cifu, dan situasi ini membuka peluang besar bagi Juventus. Bagi Juve, ternyata ini bukan hanya transfer oportunistik gitu ya, tapi ini juga potensial reuni gitu ya antara Spalletti dan Fratesi. Namanya juga akhirannya sama ternyata. Pemain yang sangat memahami tautan taktisnya dan pernah mencetak 7 gol untuk timnas Italia di bawah asuhan Spalletti. Jadi ini mungkin anak kesayangan Spalletti juga ya. Nah, dalam konteks Juventus saat ini, kemungkinan Fratesi bisa menjadi solusi penting gitu ya, karena dia dikenal dengan permainan yang agresif, kemudian kuat dalam transisi diagonal, dan efisiensi dalam manajemen energi di jadwal yang sangat padat. Tapi pertanyaan besarnya ini balik lagi ke aspek finansial, di mana ternyata nilainya ini sebesar 35 juta euro diminta Inter. Apakah Fratesi kemudian bisa merupakan menjadi investasi yang tepat bagi Juventus, atau justru pertaruhan yang sangat mahal? Kita langsung tanya ke para pundit kita pada hari ini. Gimana nih Mas Jeki, Mas Ali, dan Mas lupa Mas Vino. Wow, gue kena ini nih. Jumpa lagi. Kena Mas charm, Vino. kena charm. Wah, kena ini nih. Oke, dengan Mas Vinop gitu ya. Dengan Spalletti yang mulai bereksperimen menggunakan 4-2-3-1 di posisi mana Fratesi akan memberi dampak instan dari mulai attacking midfielder, kemudian mezzala atau hybrid role di half space. Apa sih alasan utama kira-kira Spalletti ini bisa sangat-sangat menginginkannya gitu ya? Dan apakah harga 35 juta euro itu ideal untuk kondisi Juventus saat ini?
Mas Jeki, silakan Mas. Oke, terima kasih Sekar. Jadi kita rumor Mercato yang bisa dibilang tinggal berapa hari lagi ya menuju rumor Mercato. Januari sudah ada Mercato. Pertama, kenapa dipilihnya Fratesi? Karena tadi ya awalnya Spalletti sudah bekerja sama dengan dia di timnas Italia dan sukses. Fratesinya bisa banyak menghasilkan gol di sana. Hitungan timnas tuh 7 gol cukup tinggi dengan jangka waktu yang sependek itu ya. Terus kenapa pilih Fratesi lagi? Salah satu alasan yang gua kulik-kulik adalah Fratesi mampu mencetak gol. Lini kedua sebuah tim memang harus ada yang mampu mencetak gol. Hampir rata-rata di semua tim besar itu pasti lini keduanya bisa cetak gol. Real Madrid ada Jude Bellingham. Jude Bellingham kan bukan striker kan, tapi dia mampu cetak gol. Dulu musim kemarin Milan ada Tierney Reinders, itu juga bisa cetak gol. Juventus dulu lini keduanya gahar-gahar semua. Zaman Vidal, Marchisio, Pogba bisa cetak gol semua. Jadi sebuah tim ideal memang lini kedua atau lini tengah itu bisa mencetak gol dan itu yang diinginkan dari seorang Fratesi. Nah, apakah Juventus akan serius di sini? Bisa serius karena kenapa? Fratesi memang tidak dipakai dalam timnya Cifu karena dia cadangan. Terus juga di Januari memungkinkan karena Fratesi juga butuh main, jadi memungkinkan untuk datang. Terus apakah harganya gimana? Nah, ini yang menjadi menarik ya. Kenapa? Karena kita datangkan Fratesi dari tim yang istilah kata udah tim besarnya di Italia nih, Inter Milan. Mungkin kalau Fratesi ada di tim kayak Cagliari atau tim Venezia segala macam, mungkin harga bisa diredam. Apalagi ini Marotta yang jelas-jelas mereka ngerti banget duit. Kayaknya emang sulit untuk menawar lagi harga di bawah itu karena Marotta tahu nih pemain sebenarnya bisa mencetak gol. Cuman memang nggak masuk aja dalam skema pelatih yang ada sekarang. Jadi kalau untuk harga ya mau gimana lagi, kalau Spalletti menginginkan ini dan memang harganya segitu ya kita otomatis ya go ahead lah kalau memang Spalletti yang menginginkan ini karena gue melihat bahwa Spalletti selama dia bisa menerapkan idenya gue rasa Juventus bisa berjalan. Selama ini Juventus berjalan ketika Spalletti menerapkan ide-idenya kan kita udah menang lagi, apalagi kalau ditambah pemain yang memang keinginannya dia. Jadi menurut gue Fratesi masih memungkinkan 80% bisa aja ke Juventus sih. 80% dari Mas Jeki. Tapi mungkin finansial ini yang agak dipertimbangkan ya Mas. Sulit memang kalau Sulit. untuk bisa mencari harga di bawah itu ya agak sulit. Tapi kondisi Juventus butuh ya Mas di lini. Ya karena memang butuh daya gedor yang bisa mencetak gol. Karena Thuram aja sendiri kan belum cetak gol lagi kan. Oke. Kalau dari Mas Ali gimana Mas pendapatnya mengenai Rumor Fratesi ini mulai kenceng ya, mulai ngeri-ngeri sedap nih. Karena sebenarnya Spalletti kan tadi dibilang lagi eksperimen buat 4-2-3-1 ya. Fratesi ini kalau di posisi ini bakal dipakai kan di 3 di depan tuh, either di kanan atau di tengah biasanya. Memang dia bukan tipe gelandang yang banyak terlibat di fase build up, tapi memang kalau ngelihat tipe-tipe mainnya dan reels ketika dia nyetak gol tuh bakal kepake banget instingnya buat masuk ke kotak penalti, forward press karena dia memang stamina-nya juga oke, dan juga kreasi peluang dari half space. Tapi ya balik lagi nih kan harga nih. Buat gue sih untuk pemain yang jarang main udah lumayan lama nggak merasakan iklim kompetisi lagi, tapi dibanderol 35 juta sih kayaknya kemahalan banget gitu loh. Apalagi ya ini Inter kan mata duitan nih. Pasti nggak mau jual murah kan, apalagi ke direct rival gitu loh. Ya, dan buat gua kalaupun nanti Fratesi didatangkan, dia belum akan jadi pemain utama karena trio di depan Yildiz, Chico dan satu penyerang tunggalnya itu masih akan jadi pemain utama gitu loh. Jadi gue ngelihatnya kok kalaupun dia didatangkan akan kembali buat jadi backup gitu, bukan akan langsung jadi pemain utama. Dan dengan harga segitu akan jatuh buang-buang duit dan kayak nggak sama ini nggak sih? Nggak sama kayak visinya Comoli jatuhnya kalau kayak gitu. Moneyball. Ya makanya si Comoli nanti mau ngikutin apa yang dia inginkan apa pelatih. Iya, tarik-tarikannya di situ kan. Sebenarnya kalau boleh kasih alternatif, ada 2 pemain yang mungkin tipenya mirip-mirip tapi harganya masih di bawah. Pertama tuh kayak Casadei-nya Torino. Itu dia masih muda tuh, 22 tahun dan market value-nya cuma 15. Masih di bawah 20 masih murah lah. Dan juga satu lagi ada pemain Sevilla kalau lo familiar, Djibril Sow namanya. Nah itu juga udah 28 tahun. Ya opsi sebenarnya banyak, banyak. Cuman kan ini Januari. Iya Januari ya. Januari itu memang sulit mencari pemain yang available dan matang tuh sulit.
karena semua dibutuhkan kan Iya, setiap apalagi klub kan. musim panjang Nah, kalau kan. summer sih sebenarnya kenapa harus Fratesi gitu, masih banyak Iya, pilihan. apalagi kalau summer gitu kan Iya. langsung. Ini karena big Januari sign. aja gitu. Jadi pasti ngincar-ngincar pemain yang cadangan juga. Iya. Ya buat gue tetap sama sih kayak Jackie bilang, nanti mentoknya paling di harga. Oke. Nadanya agak kontra ya dari Mas Jeki ternyata Mas Ali. Kalau dari Mas Vino menanggapinya gimana Fratesi? Oke, kalau gue pribadi Fratesi ini terlepas dari namanya, benar kata Om Jeki ya, Juventus itu kekurangan second line ya untuk mencetak gol. Itu yang nggak dipunya Juve sejak era terakhir itu Pogba ini ya. Kalau kita lihat kan Terakhir masih ada Khedira. Khedira, Khedira masih golin kan. Iya, makanya itu kalau kita ngebandingin zaman itu tuh udah sangat timpang gitu ya. Dan memang lini tengah Juve yang ada saat ini tuh kalau gue sih ngebilangnya bukan menjadi solusi. Ketika mentok nih striker-striker kita nggak ada solusi nih lini tengah, karena tipe-tipe tengah kita tuh kayak cuma penyetabil, terus winning ball, terus ngejaga ritme gitu ya. Jadi bukan jadi pembeda. Kalau kita lihat yang dimaksimalkan Spalletti sampai pertandingan lawan AS Roma, kan dia berhasil tuh ngebuat Chico itu lebih fluid. Nah itu tuh harusnya bisa diambil tuh perannya sama salah satu gelandangnya Spalletti. Tapi kalau gue bilang sih Fratesi ini mungkin opsi yang terbaik yang ada saat ini ya, karena kalau kita pengen cepat, kan Spalletti ini kan udah kenal Fratesi, dia juga bisa manfaatin di timnas Italia gitu kan. Kalau untuk masalah harganya ini yang agak sulit ya, dibilang kemahalan, tapi memang untuk pemain-pemain saat ini di era sekarang ini 35 tuh termasuk yang umum ya, yang murah, terlepas sesama Serie A biasanya harusnya bisa lebih diredam lagi, tapi Ini karena dari Inter. Karena dari Inter. Dan Juga kalau dari Venezia. bisa beda. Beda. Masalahnya udah dari Inter, dan Pratesi ini juga bukan profilnya bukan gelandang biasa aja gitu kan. Dulunya jadi memang udah punya nama, udah punya skill yang dibutuhkan sama Spalletti ini sih. Dia dulu gede di mana, Sassuolo ya? Sassuolo. Oke, kita tinggalin sebentar Fratesi, kita masuk ke masa depan pemain yang lain ya, yaitu Joao Mario yang menuju pintu keluar Juventus alias masa depannya ternyata masih bisa dibilang kemungkinan akan berakhir lebih cepat gitu ya dari rencana awal, di mana bek sayap asal Portugal ini dikabarkan tidak meyakinkan staf pelatih dan Juventus untuk melepasnya di bursa Januari, jadi kemungkinan bisa lebih cepat ada banget gitu ya. Nah, menurut Corriere dello Sport, Juventus juga berharap mendapatkan sekitar 10 juta euro, sementara laporan dari Nico Schira dan Tuttosport menyebut angka minimal 12 juta euro deh gitu ya. Nah, dana tersebut kabarnya juga akan langsung diputar oleh Damian Comoli untuk memperkuat skuad. Nah, ini membuka pertanyaan strategis tentunya tentang apakah Juventus akan mencari kemudian pengganti langsung di posisi fullback atau justru memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat sektor lain yang lebih mendesak atau lebih urgent gitu ya. Kita langsung lempar ke para pundit kita nih. Apakah prioritas Juventus setelah melepas Joao Mario adalah fullback murni atau justru penguatan di lini tengah nih, Mas Ali, Mas Jeki dan Mas Vinop? Terus kalau misalnya memang tetap mencari fullback, profil seperti apa yang paling dibutuhkan oleh Juventus? Apakah pemain matang gitu ya secara taktis atau sosok muda dengan fisik dan kecepatan tinggi? Kita balik lagi ke Mas Jeki, silakan. Oke, ya, gue kasihan banget ya Joao Mario. Mukanya emang udah sedih sih deh. Emang tampang-tampang gak bakal lama. Emang di Juventus mukanya emang sendu-sendu gitu. Dia kayak backsoundnya lagu-lagu 80-an sedih. Ya jadi ya gue juga bingung ya kenapa Joao Mario itu di era Tudor nggak kepake, di era Spalletti nggak kepake. Jadi kayaknya memang banyak hal yang kurang dari dua mata pelatih itu. Kalau sampai dua pelatih nggak kepake kan emang ya sudahlah, emang ada kurang. Biasanya kan kalau satu pelatih nggak kepake, satu pelatih dipakai kan gitu. Tapi ini sampai dua pelatih nggak kepake, sudahlah. Dan kalau pertanyaannya adalah nanti kalau misalkan Joao Mario kejual nih, carinya fullback apa lini tengah? Ya gue harusnya fullback. Kenapa? Karena alasan gue pertama gini, fullback kita yang proper hanya tinggal Cambiaso. Kabal itu gimana? Kabal itu kan on off, ya kan, karena kemarin udah cedera ACL, terus tiba-tiba kemarin ada cedera lagi. Jadi gue nggak bisa mengharapkan Kabal itu bisa on terus gitu loh. Karena
Karena sebuah tim itu nggak bisa on off, sebuah tim itu idealnya on terus gitu loh. Buat gue rotasi itu adalah rotasi di menit, bukan rotasi di hari ini kita main besok enggak, hari ini kita main nggak nyambung nih chemistry-nya. Karena menurut gue rotasi itu harus di menit. Jadi fullback kita belum ada yang proper lagi selain si Cambiaso. Jadi memang harus fullback lagi. Profilnya seperti apa? Profilnya memang yang harus berbeda dengan Cambiaso. Cambiaso ini kan elit ya, maksudnya seorang fullback kanan atau wingback kanan wingback kanan atau kiri yang bisa megang bola lebih panjang, lebih lama, bisa melewati lawan, bisa mencetak gol, bisa assist. Ini komplit. Lu satunya lagi harus berbeda, karena kalau dua-duanya kayak gitu makin boros. Yang ada nanti kita gampang disusupi dari lini sayap. Jadi satunya lagi jangan yang kayak Cambiaso. Jadi yang profilnya yang mainnya fisik, punya speed tinggi karena main di sayap, dan gue sangat interest banget ada yang namanya Palestra. Itu sangat bisa menjawab keinginan gue yang tadi tuh, berbeda dengan profil Cambiaso. Fisiknya oke, masih 20 tahun, larinya kenceng, duelnya bagus, dan crossingnya juga masih ada. Jadi ya memang masalahnya di harga lagi ya, karena memang anak muda ini potensial sekali, banyak diomongin orang-orang. Tapi gue tetap harus fullback lagi kalau Joe Mario keluar, tadi alasan gue. Dan kalaupun siapa fullback, gue pengennya Palestra sih dari Atlanta. Fullback tapi harus beda sama Cambiaso. Oke, dari Mas Ali? Gue nyambungin ini sama pertanyaan pertama sih sebenarnya. Kan sebenarnya Juve juga butuh dari tengah, pemain tengah yang bisa nyetak gol. Kalau gue coba susun skala prioritasnya, kayaknya nyari fullback itu justru masih sebelumnya, masih di bawahnya nyari pemain tengah. Jadi gue masih lebih beranggapan kalau nanti Joao Mario ini kejual, duitnya akan diinvest lebih kali buat ke pemain tengah. Karena dari skala prioritas menurut gue pemain tengah yang mumpuni itu lebih urgent lah buat sekarang. Karena gue ngelihatnya selama ini di sisi kanan, lebih di sisi kanan ya. Di sisi kanan Juve, either Kalulu atau McKennie, memang tipe mainnya Spalletti di kanan tuh dua pemain ini safe aja. Jadi bukan butuh pemain yang aktif menyerang kayak Cambiaso di kiri gitu. Tapi kalaupun nanti pada akhirnya Juve memutuskan invest buat back, gue sepakat sama Jackie sih. Memang kita butuh pemain yang muda, beda dan berbahaya gitu. Nah ini benar, Palestranya Cagliari itu memang udah mulai kencang berita. Tapi kalau nggak salah dia kan Cagliari tapi on loan Atalanta ya. Dipatok mahal juga, sama juga 40 kalau nggak salah atau gimana. Jadi buat gue kalau memang mau mencari back yang potensial, maksudnya yang muda dan skillful gitu ya, kayaknya akan nunggu sampai summer deh. Kalau dalam waktu dekat ini prioritasnya masih gelandang. Gelandang tengah ya Mas? Iya. Kalau dari Mas Ali lebih urgent. Kalau Mas Vino mungkin highlightnya apa? Sama dengan Mas Jackie atau Mas Ali atau beda? Udah pasti intinya sama ya. Tapi kalau gue pribadi, kalau misalnya Joao Mario beneran kejual, Juve itu memang harus tetap langsung tambal si fullbacknya. Karena kalau menurut gue sih dari Juve saat ini opsinya terlalu Cambiaso banget ya. Jadi maksudnya ketika nanti salah satu fullback diganti itu Cambiaso nih yang dirotasi, dia ke kanan atau ke kiri. Jadi kasihan juga sebenarnya sama Cambiaso gitu. Dan gue sih ngelihat profilnya kan sekarang yang sering ditaruh itu di posisi Joao Mario kan Kalulu. Kalulu ini tidak jelek, tapi untuk attack dia juga bukan sesuatu yang spesial gitu ya, nggak ngasih opsi gitu. Kalau di kiri walaupun kita ada Cambiaso, tapi pilihannya Kostic itu punya sesuatu yang berbeda. Tapi kan Kostic muda ya, kita ngomongin ke Kostic yang sekarang udah lain nih. Maksudnya cara mainnya, kalau Cambiaso dia invert ke tengah gitu kan atau nusuk. Nah, sedangkan kalau si Kostic ini kan ada pilihan crossing. Nah itu yang nggak dipunya nih di sisi kanan Juve. Kalau gue ngeliatnya gitu ya, karena kan udah sama Kalulu, tandemnya McKennie gitu. Jadi memang bener-bener ngandelin Chico banget nih di sisi kanan. Bahkan pilihannya ketika Chico diganti, kita berharap sama Messi Kosovo ya, Zegrova ya, itu buat milik. Karena memang Messi. Opsi di kanan ini buat gue terlalu sedikit untuk Juve saat ini. Jadi butuh sesuatu yang berbeda, entah itu pendekatan bermainnya secara crossing atau menusuk yang lebih ini. Jadi banyak pilihan, lebih kaya pilihan. Mungkin Joao Mario saat ini jarang dipilih karena lemes ya. Kalau gue sih ngeliatnya dia lemes ya, karena di body dikit tuh kayak mentalnya parah banget sih. Lu sampai 2 pelatih nggak kepilih itu gimana juga? Itu ya, makanya itu sih. Makanya kalau memang Joao Mario terjual, harapan gue harus ada, entah mau ngambil prospek dari tim muda gitu, apa nyari dulu nih. Ya kita kan kalau Palestra udah tahu Atalanta jagonya jualan ya. Itu pasti harganya nggak murah.
Gitu sih. Oke, nah ternyata selain Joe Mario ada juga 2 pemain yang kontraknya itu apa ya, kritis gitu ya, udah pendek gitu, di mana ya dikatakan bahwa per Desember 2025 ini baik Dusan Vlahovic maupun Weston McKennie memiliki kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2026. Ini nggak terasa nanti 6 bulan lagi kita udah terancam kehilangan Vlahovic dan McKennie ternyata. Dan mulai 1 Januari 2026 kedua pemain ini memiliki hak untuk negosiasi prakontrak dengan klub-klub lain gitu ya. Sebuah resiko besar lah bagi Juventus. Kita sebutkan mungkin dari segi finansial yang dikeluarkan Juventus terhadap 2 pemain ini seperti apa. Dari Dusan Vlahovic, gaji tertinggi di Serie A selama ini sekitar 12 juta euro net. Kemudian negosiasinya buntu karena Juventus meminta pemotongan ke 8 sampai 9 juta euro. Kemudian juga dia pernah cedera aduktor serius, membuat transfer Januari hampir mustahil. Kemudian Juventus juga mulai menyiapkan skenario tanpa Vlahovic nih dengan opsi jual diskon sekitar 25 juta euro. Nah, kalau Weston McKennie skenarionya adalah negosiasi kontrak terhenti karena masalah komisi agent. Kemudian udah dipantau lama oleh AC Milan dan AS Roma. Kemudian Juventus juga ingin menghindari kehilangan gratis tentunya dan terbuka pada penjualan Januari. Nah, jadi ini strategi yang harus segera disusun oleh Juventus karena bukan hanya dilema finansial tapi juga bisa kehilangan banyak aset gitu ya. Apakah kemudian kita tanya kepada para peneliti kita, Juventus benar-benar siap kehilangan Vlahovic dan McKennie kah? Karena kan secara teknis kehilangan ini merupakan kedalaman skuad juga ya yang berpengaruh. Tapi secara finansial, kemudian terutama terkait beban gaji, apakah ini memang ya resiko lah ya untuk kemudian harus diambil Juventus, kemudian finansialnya bisa dipakai dengan untuk merekrut pemain baru lain misalnya. Kita balik lagi, mungkin ini kita ke Mas Ali, silakan Mas. Kalau siap nggak siap harus siap ya, karena buat gua kalau Vlahovic sih udah no more story lah memang. Cycle dia di Juve udah habis, tawarin perpanjang kontrak nggak mau dan kawan-kawan. Buat gue Vlahovic itu masih hoki aja sebenarnya main di Juve sekarang karena sebenarnya dia mau dijual tuh dari akhir musim lalu kan biar nggak lepas gratis. But then again ya things happen. Jadi kita harus stay sama Vlahovic main musim ini dan sialnya dia lagi cedera. Jadi Januari juga nggak bisa dijual. Ya udahlah kita tunggu aja kontrak dia habis. Kalau buat McKennie sebenarnya gue masih leaning ke si palu gada kesayangan kita ini nih masih bisa kepake sebenarnya. Tapi memang bukan buat pemain utama atau proyeksi jangka menengah atau panjang itu memang buat pemain pelapis aja karena satu hal yang McKennie punya yang pemain-pemain lain kurang punya tuh injury free nggak sih? McKennie tuh jarang banget cedera loh dan dia bisa selalu survive ditaruh di mana aja makanya gue sempat bilang McKennie tuh kayak kecoa kan kecoa kesayangan kita ditaruh di mana aja survive golin mainnya kayak nilainya tuh kayak 6 7 tapi ya tapi kepake terus gitu loh. Jadi mungkin kalau ada opsi perpanjang kontrak 1 sampai 2 musim kan sekarang masih on hold kan negosiasi agen dan kawan-kawan 1 sampai 2 musim reduce wage kayaknya masih masuk akal buat McKennie. Oke, McKennie doang nih masuk akal kalau dari Mas Ali, kalau dari Vlahovic ya udahlah gitu ya. Kalau Mas Jeki gimana Mas? Oke, kalau Vlahovic sama juga. Nggak, kalau Vlahovic bukan dari sisi teknis kualitas lapangan sebenarnya. Cuman di Vlahovic itu ada space keuangan yang cukup gede kalau ditinggalkan Vlahovic. Bayangin kan dia nggak mau gaji kotornya 22 juta euro, gaji bersihnya 12 juta. Bayangkan itu gede banget loh, 22 juta euro itu hampir 500 miliar setahun. Wow. Kalau 20 gol sih nggak apa-apa. Iya, jadi melepas Vlahovic bukan karena dia nggak punya kemampuan, tapi karena finansialnya cukup lumayan untuk bisa dapat kita ngegaji 2 pemain 3 pemain lagi bahkan. Kalau misalkan kita melepas Vlahovic. Jadi gua rasa ya sudah Vlahovic kita sudah harus bikin sayonara aja gitu. Mungkin dia udah harus mesen Dzeko kalau dia resign. Vlahovic bawa Dzeko aja gue ngebayangin. Iya kan udah harus sayonara kalau sama si Vlahovic. Nah, terus kalau untuk Weston McKennie, nah ini menarik ya karena Weston tuh selalu setiap pelatih selalu bisa memberikan kontribusi yang nyata. Ya entah gol, ya entah assist, ya entah sebuah posisi-posisi yang versatile gitu loh. Nah, ditambah lagi ini situasinya adalah kontraknya akan berakhir di musim depan. Otomatis Bosman Rule udah berlaku. Sebuah peraturan yang dirancang untuk orang-orang yang kontraknya habis. Jadi kan asal muasalnya dulu itu nggak ada kontrak kayak gini. Jadi nunggu dulu sampai kontrak habis baru lu cari klub dan itu nggak posisinya nggak nyaman buat pemain. Masa gue nunggu kontrak habis baru gue nyari ntar kalau keburu waktunya habis gue nggak bisa dapat klub dong.
Nah jadi dengan ada kontrak seperti ini, Januari gue udah bisa deal dulu nih sama semua klub. Nanti pas gue habis kontrak gue udah langsung pindah. Nah pasti manajemennya Weston McKennie juga mereka kan cari cuan ya, cari omset kan, bukan cari kenyamanan ya kan. Otomatis ya kalau Juve nggak ada tindak lanjutnya, nggak ada serius-seriusnya, Januari gue cari klub lah. Buat nanti pemain gue setelah dari sini bisa dapat langsung klub lagi kan. Tugasnya memang manajemen klub itu atau agent klub kan emang begitu kan, supaya pemainnya terus kerja, supaya komisi datang. Gitu. Kan, jadi kalau memang seandainya Juventus memang serius dengan Weston McKennie, tanda-tandanya mana gitu loh. Ini udah tinggal berapa hari loh menuju Januari. Manajemennya Weston mah gampang-gampang aja, ya udah kalau lo nggak serius mah dengan dilihat Weston masih bagus-bagus mah seneng-seneng aja. Jadi gue nggak ngelihat ada tanda-tanda bahwa Juventus ke Weston ini kayak mau serius. Kalau mau serius, ayo dong segera update. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya nggak update nggak apa-apa. Gue dari awal kehilangan Weston McKennie nggak ada masalah. Kenapa? Karena Weston udah cukup lama sekarang, udah 6 musim 7 musim. Ya maksudnya ya udahlah kita gantian gitu loh. Karena kalau mau diperpanjang lagi, ya dia bisa-bisa ngalahin Nedved. Masa legenda lo Weston. Bisa-bisa ngalahin Nedved. Jadi buat gue sebenarnya Weston itu tak tergantikan karena versatile-nya. Tapi kalau misalkan Weston tidak tergantikan karena dia golnya, asisnya segala macam, berarti kita bucin. Karena pada prinsipnya mencari pemain yang bisa golin itu akan selalu ada, Tapi gue yakini bahwa Weston ini bagusnya karena versatile-nya. Gak banyak pemain yang bisa versatile. Tapi kalau mencari pemain yang bisa golin, bisa asis, banyak di luar sana. Ya masa nggak ada sih selain Weston? Ya bucin dong. Betul. Ya kan? Jadi buat gue Weston nggak masalah no kontrak lagi, ya tinggal Juventus cari profil-profil yang bisa mendekati kayak Weston, bahkan lebih baik dari Weston gitu. Tapi dari sisi Juventus sendiri, gue nggak ngeliat ada keseriusan juga nih, gitu buat ke Weston, gitu sih. Oke, tapi dua-duanya nggak masalah ya Mas kalau kehilangan? Nggak masalah, nggak masalah. Kalau gue sih nggak masalah. Mas Vino gimana terhadap dua pemain kita ini? Oke, kita ngomongin dari Weston McKennie dulu ya. Kalau gue pribadi, Weston McKennie ini pengennya masih tetap ada di Juve. Gimana juga dia udah jadi senior karena udah terlalu lama. Tujuannya ya selain karena versatile ya tadi ya, kan kita nggak tahu ntar ke depannya ada cedera kah ada apa, itu sosok yang dibutuhin tuh Weston. Dan itu juga dia nanti bisa sharing-sharing, meskipun kemampuan dia sebenarnya ya mas yang bisa main bola aja sih kalau gue kan bilangnya. Abang-abangan football ya. Iya. Cuma ya udah di saat di sini kosong dia ada, di sini kosong dia ada gitu. Pokoknya bisa aja semuanya. Kalau Weston McKennie sih kalau gue pengennya masih tetap stay buat ngejaga juga ruang itu, karena sosok senior di Juve itu harus tetap ada. Sedangkan untuk Vlahovic ya, Vlahovic ini gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau gue ngeliat, kenapa ngeri-ngeri sedapnya? Secara teknis striker yang disegani gitu di Serie A itu harusnya sih Vlahovic salah satunya gitu ya. Dia komplit, mau striker bola atas oke, punya shooting bagus gitu. Meskipun dulu sempat gue juga udahlah jual aja, tapi ternyata dia ada perubahan yang signifikan gitu justru di akhir-akhir karirnya dia di Juventus ya. Maksudnya kalau ini pindah kan berarti di akhir-akhir karirnya gitu ya. Dan gue berharap kalau dia bisa nurunin gaji, oke. Nah, yang bikin ngeri-ngeri sedap, secara histori Juventus ini berani spend lebih untuk seorang striker gitu ya, berani ngambil nama-nama yang bagus gitu ya, dan tradisinya belum putus sampai si Vlahovic. Nah kalau si Vlahovic ini kejual, nah ini gimana nih, Juve masih meneruskan tradisinya apa enggak? Nah ini yang tapi secara gaji memang nominal segitu tuh banyak striker maut sebenarnya, striker yang lebih oke gitu ya untuk ngisi posisi itu dengan spend gajinya yang begitu besar memang untuk Vlahovic. Jadi dilepas enggak juga ya nggak apa-apa gitu, tapi dengan syarat dia harus turun, karena kalau nggak turun gaji sih ya memang better dilepas aja. Kalau gue sih ngeliat karena gedean gaji Vini Real Madrid, gedean gaji Vlahovic dibanding Vini Real Madrid. Oh iya jauh. Bayang Vini ngasih 2 UCL loh. Ini salah manajemen yang sebelumnya ya, berani ngasih dia terlalu gede. Harusnya sih memang nggak segitu sih. Gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya dari Vlahovic sama McKennie. Oke, ini banyak pertimbangan kalau dari Mas Vinop ya. Nah kita masuk tadi udah tentang pemain gitu ya. Ini kita masuk ke manajemen. Ini mengenai legacy Juventus. Ada kabar bahwa
ada tawaran pembelian Juventus nih dari perusahaan big company yang elit juga di Eropa yaitu Tether yang mengajukan tawaran membeli saham 65,4% milik Exor ya, yang sebelumnya kita tahu semuanya bahwa dengan valuasi klub sekitar 1,1 miliar euro plus komitmen investasi tambahan 1 miliar euro. Nah, tapi kemudian hanya satu hari berselang dari 12 Desember kemarin, Exor kemudian menolak dengan tegas tawaran tersebut karena beralasan bahwa Juventus adalah legacy kami lah gitu ya, history full of history dan value-nya nggak bisa dijual gitu. Nah, penolakan ini lantas memicu diskusi luas gitu ya antara idealisme, stabilitas jangka panjang dan realitas finansial sepak bola modern. Kita tahu bahwa Juventus finansialnya masih sangat terbebani gitu ya untuk membeli pemain masih dengan full pertimbangan. Nah, kalau dari para pundit kita nih untuk menanggapi isu pembelian ini, apakah keputusan yang patut dirayakan Exor ini karena menjaga identitas Juventus atau justru kesempatan besar yang kok dilewatin sih gitu. Kita ke Mas Ali, silakan. Mas. Ini kan maksudnya dijual jadi mayoritas sahamnya di bawah Tether gitu Tether, kan. bener. Jadi bukan di bawah keluarganya Exor lagi kan. Buat gue nih langkahnya Exor buat nolak langsung tuh nunjukin kalau memang Juventus tuh bukan sekedar aset bisnis aja gitu loh. Ini tuh klub keluarga, legacy gitu kan, identitas. Jadi Exor tuh sadar banget sebenarnya sekalinya kita lepas kendali yang dijual tuh bukan cuman lembaran saham di bursa tapi juga arah, culture, bahkan jiwanya klub gitu loh. Nah, dan jujur sebenarnya di era sepak bola modern yang semuanya serba gila-gilaan nih, crypto money, investor instan, Arab money, oil money, sikap kayak gini tuh langka banget sebenarnya. Tapi memang itu ada implikasinya kan. Jadi memang dengan ini ditolak ya Juve tetapnya sebenarnya harus sabar-sabar aja dengan slow rebuilding, nggak bisa, jangan ngarep bisa kayak PSG, Chelsea dulu Abramovich kayak gitu. Tapi dan satu lagi, kalau misalnya kemarin itu Juve jadi dijual, John Elkann tuh akan dianggap sebagai anak Agnelli terakhir yang menjual klubnya ke pihak asing gitu kan. itu bukan terah Agnelli sebenarnya, terah dari ibunya. Dari ibunya, dia namanya Elkann bapaknya kan. Nah, buat gue jadi sekarang sebenarnya ada pertanyaan lagi, pertanyaannya tuh bukan kenapa ditolak, tapi sebenarnya berapa lama idealismenya ini nih bisa bertahan gitu kan. Karena tekanan finansial di sepak bola modern kayak sekarang tuh kan gede banget gitu. Ya, gitu aja. Setuju. Oke, berarti pro dengan keputusannya Exor. Dari Mas Ali, kalau Mas Jeki? Oke, kalau menurut gua tadi yang betul seberapa kuat Elkann bisa bertahan. Gua akuin sebuah cinta kan. Ini kan Elkann kan cinta banget ya sama Juventus ya. Tapi cinta itu harus dikelola dengan benar kan. Betul. Kalau cinta nggak dikelola dengan benar, misalnya lu cinta tapi lu nggak ada perhatiannya, lu nggak apa, bubar juga. Gue kasih contoh case Moratti ya. Moratti itu cinta banget sama Inter. Keluarga Moratti itu mirip-mirip keluarga Agnelli. Ujung-ujung dijual. Kenapa nggak sanggup, nggak kuat? Karena salah kelola, hutang kebanyakan, pemasukan minim. Intinya begitu. Akhirnya dijual. Jadi Elkann kalau memang mau mempertahankan Juventus sampai akhir zaman, ya lu jangan salah kelola, itu aja. Jangan salah kelola, hutang makin banyak, prestasi nggak ada, gaji ketinggian. Selama salah kelola, pasti ini akan kejual ujung-ujungnya karena pasti Elkann nggak akan sanggup. Terus yang kedua, dia menolak Tether. Gue sih setuju aja dia menolak Tether ya, karena ini kan perusahaan kripto, perusahaan yang sangat, buat gue kripto masih sangat beresiko ya. Tapi kalau perusahaan retail terus ada yang mau beli Juventus, misalnya Indofood mau beli Juventus, gue suka karena perusahaannya aman, retail. BUMN gimana? Iya kan, maksudnya perusahaan yang memang basisnya itu ada produknya di masyarakat. Jadi aman lah Juventus, kayaknya puluhan tahun ke depan nih perusahaan sanggup. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mau beli sebuah klub tapi sebenarnya dia belinya ngutang. Dia tuh sebenarnya bukan perusahaan-perusahaan retail, perusahaan-perusahaan investasi aja. Inter kan. Jadi ngeri yang kayak gitu. Jadi gue harus lihat juga yang mau beli Juventus ini siapa. Buat gue Juventus dijual nggak masalah karena pada dasarnya gue juga bukan orang Italia juga sih. Nggak berkepentingan. Iya, silakan aja mau oil company juga silakan aja, tapi oil company yang jelas, misalkan dia dari perusahaannya si Emirates ya kan, ada retailnya, ada usahanya, tapi bukan yang invest. Gue perusahaan investasi gue kayak cuman kayak pemain doang, in out doang. Bubble. Iya, gitu doang. Jadi kalau Elkann masih cinta, ya lu harus kelola dengan benar lah. Mas Jeki cenderung pragmatis gitu ya, tapi depends on siapa yang beli. Kalau Mas Vinop gimana Mas? Gue sih singkat aja ya. Dengan sikapnya Elkann kemarin,
Aku ngerasa pride-nya tuh masih kejaga sebenarnya. Cuma ya benar balik lagi, seberapa kuat dia bisa tahan atau nanti jatuh di mana nih Juve kejual ya. Tapi untuk saat ini dengan tindakan si Elkan kemarin, gue sangat bangga Juventus masih klub yang dipertahankan sama Elkan gitu sih. Itu aja. Oke, berarti kita juga sebagai Juventini mungkin merasa terjaga pride-nya gitu ya, karena masih dijaga betul oleh Elkan dan Exor. Oke. Masih ada romantis-romantisnya Yes, masih ada kayak walaupun beberapa kali kalah ada cerita histori yang Ya selalu terjaga masih made gitu. in Italy lah, Yes. bukan made in Murni. Jawa, made in Indonesia. Lo tahu kan ketika Inter sama Milan dijual, Iya, Cina. derbynya bukan derby della Madonnina lagi, derby della Madonnina. Iya, waktu Milan awalnya ke Cina kan. Bener. Oke, itu dia teman-teman untuk episode kita hari ini ya. Mungkin ada pendapat yang berbeda atau komentar berbeda, boleh langsung komentar di video ini. Jangan lupa juga like, subscribe, dan join membership kita supaya bisa gabung di sini dan juga di grup WhatsApp gitu ya. Kemudian juga jangan lupa support kita untuk tetap eksis dengan scan QR code yang sudah tersedia. Dan terima kasih kepada para pundit kita yang udah hadir pada hari ini, sharing tentang pendapat dan kritisisasinya tentang Juventus. Oke, mungkin kita akhiri dengan Fino alla fine. Forza Juve! Oke, bentar, foto dulu dong. Foto dulu.